Psikiater angkat dua jari. Pura-pura menjadi pistol. Menunjuk pasien di depan dia. Itu awalnya hanya tes psikologis. Tetapi ketika dia melepaskan tembakan, pasien itu tiba-tiba menghilang. "Dokter, saya baru bunuh Anda." Dokter tidak tahu, jika dia megang pistol asli. Sekarang dia sudah menjadi mayat. Karena pasien ini dulu adalah tentara. Dijuluki si pembunuh pisau, setelah pensiun. Dia punya hidup baru dengan damai. Bekerja sebagai kasir di supermarket. Juga mengadopsi satu bayi perempuan. Kenangan berdarah membuat dia menderita gangguan kecemasan. Harus minum obat dalam waktu yang lama biar stabil. Hari itu, Toshiro sedang berjalan dengan putrinya. Merasakan niat membunuh di belakang. Dia suruh anak balik ke rumah dulu. Lalu sendirian ke taman yang luas. Dengan cepat temukan musuh. Adalah seorang pria dalam rompi di depan. Satu orang di belakang. Dia berbalik ambil pistol. Memelintir leher penjahat. Pria dalam rompi tadi ambil kesempatan untuk menembak. Tapi hanya kena pohon. Toshiro bongkar pistol dan buang peluru keluar. Berjalan cepat menuju ke arah pria itu. Menghindari peluru. Dengan mudah mengambil pena dari orang yang lewat. Lalu masuki ke kotak peluru. Ketika datang di depan lawan, menekan pistol. Menembak pena dengan cepat. Secepat melewati kehidupan satu sama lain. Dengan lembut mengambil satu nyawa manusia. Toshiro menemukan putrinya. Menggunakan air hujan untuk cuci darah di tangan. Dia tahu masalah tadi belum selesai. Untuk mempersiapkan pertempuran besar. Dia bawa anak kebar punya teman. Ketika dia mau pergi, melempar satu panah. Teman tertawa dan berkata, "Dekat seperti itu tapi masih lempar keluar." Tapi dia tidak memperhatikan, itu bukan panah. Adalah sebuah garpu yang sudah bengkok. Toshiro masuk ke sebuah gang kecil. Melihat orang berjalan di samping. Dia menghangatkan tubuhnya. Seorang pejalan kaki lewat dia tiba-tiba mengeluarkan pisau. Dijatuhkan olehnya. Wanita di sebelahnya juga takut ketika dia melihat itu. Membungkuk menuju ke depan. Tapi kemudian ingin menyerang dia juga. Toshiro sama sekali tidak berpikir apa, langsung bantu wanita itu ketemu dengan leluhurnya. Semua orang ada di jalan ini adalah pembunuh yang menyamar. Bahkan paman sedang menelepon ini. Di dalam ponsel ada pisau kecil. Tapi sayangnya sudah dilihat oleh Toshiro. Semua pembunuh mati. Tapi pembunuh berikut ini tidak seperti yang lain. Dua berandalan sedang menggoda gadis itu. "Hei cantik, tubuh kamu sudah basah semua." Tapi gadis ini tidak marah. Dia berbalik badan lalu angkat tangan di depan dua bajingan itu. Mereka senang langsung pegang tangannya. Kenyataan telah membuktikan. Jalani hidup dengan serius, jangan nakal. Gadis cantik ini adalah pembunuh kelas atas. Dia menerima satu misi adalah membunuh Toshiro. Sekarang Toshiro sedang menelepon. Newt lepaskan sepatu hak tinggi. Membuka pintu lalu menusuk. Tapi dihentikan oleh Toshiro. Di dalam ruangan yang sempit. Dua orang satu pisau. Mati atau hidup hanya di dalam berapa detik. Toshiro menekan Newt. Angkat dia pukul sekali. Membuat gadis kecil mendengar melalui telepon. Langsung tanya ada apa telah terjadi. Toshiro ambil kabel telepon mengikat leher Newt dan laporkan perdamaian kepada putri. Lalu ambil pisau punya Newt. Suara celah tenggorokan. Newt sudah jatuh. Di bilik telepon berlumuran darah. Toshiro masuk ke super ambil satu porsi nasi masuk ke microwave untuk jadi hangat lagi. Tidak salah, bertarung mulu juga lapar. Pada saat itu sekelompok pembunuh datang lagi. Ada yang bawa pistol tapi Toshiro ambil obeng. Bongkar senjatanya dan bunuh dia. Lalu Toshiro pecahkan satu botol anggur. Ambil bagian bawah botol. Pegang botolnya untuk menarik musuh. Lalu lewat ke belakang. Dengan cepat bunuh dua orang. Tinggal satu orang lagi. Memegang pisau dan menikamnya dengan liar tapi tetap saja dia jatuhin oleh Toshiro. Pada saat itu, ting-ting. Makanan udah jadi. Toshiro menelan air ludah. Memutuskan untuk makan dulu. Baru saja mengeluarkan sumpit. Saat itu sumpit udah bersih. Toshiro mulai makan dengan nyantai. Seperti hantu lapar 3 hari belum makan nasi. Sekarang dia sudah tahu siapa musuh di belakangnya. 3 tahun yang lalu, dia temukan di organisasi pembunuh dia. Memulai pelatihan brutal dengan anak-anak. Dalam kemarahan dia mengkhianati organisasi. Bawa pergi satu gadis paling berbakat.
Tidak salah, itu adalah gadis yang dia adopsi. Tiba-tiba sahabat menelepon dia. Kasih tahu jika anak dia hilang. Toshiro mendengar tapi dia tidak panik. Dia sudah pasang alat GPS di tubuh anaknya. Jadi mudah untuk menemukan markas musuh. Tidak lama kemudian, Toshiro sampai ke hutan. Benteng musuh berada di titik paling tinggi. Dan jalan terpaksa lewat. Ada ratusan orang yang sedang menunggu. Waktu untuk membunuh telah tiba. Dia menarik busurnya dan menembak cabang pohon. Memikat 4 orang untuk muncul. Dia bersembunyi di belakang pohon, menunggu waktu yang tepat untuk serang. Bertarung dengan tangan kosong. Habiskan 4 orang ini. Lalu mengeluarkan sekop khusus dari celananya. Saya dulu berpikir bahwa sekop adalah untuk menyekop tanah. Tapi di tangan dia adalah senjata yang membunuh orang. Dapat memblokir dan menusuk secara bersamaan. Menyerang dan pertahanan keduanya bagus. Lalu tendang sekali. Membunuh 3 orang lagi. Toshiro seperti hantu. Perlahan datang, perlahan membunuh orang. Ketika dia menggunakan sekop untuk membunuh 1 tim lagi. 1 gadis dengan pedang muncul di depan dia. Lihat langkah kaki yang familiar. Dia menebak itu salah satu dari gadis-gadis itu. Dia buang sekop, tidak mau membunuh gadis itu. Tapi gadis itu tetap mau menyerang. Ingin cabut nyawa Toshiro. Tapi jelas dia bukan lawannya. Masih dikalahkan dengan cepat. Gadis itu saat marah membuka baju. Aktifkan bom di dalam. Ingin mati bersama. Tapi bom itu sudah tidak aktif lagi. Karena tadi Toshiro potong 1 kabel. Lalu meninju gadis itu sampai terbang. Biar dia bisa tidur. Lalu Toshiro keluarkan 1 senjata baru. Itu adalah sabit. Sebelumnya, saya hanya berpikir bahwa sabit digunakan untuk memotong rumput. Tapi di dalam tangan dia mirip seperti kaki depan punya kecoa. Menangkap 2 mangsa. Untuk membuat perisai. Jika perisai rusak, ganti dengan yang baru. Di bawah kendalinya dia. Setiap tembakan musuh mengenai rekan mereka. Mereka tidak menggunakan pistol lagi. Ambil pisau pertarungan 1 lawan 1. Tapi menggunakan pistol tidak memenangkan Toshiro. Bukan karena pistol cinta tapi karena Toshiro terlalu kuat. Musuh yang tidak pegang pistol di mata dia hanyalah seekor nyamuk. Dia menjatuhkannya 1 per 1. Seseorang baru saja mengambil pistol untuk menembak dia, langsung diberinya sabit. Ketika tim ini mati semua, 1 tim baru akan muncul. Sepertinya tidak ada batasnya. Toshiro udah mulai capek. Dia meletakkan sabitnya. Ambil senjata terakhir. Itu adalah pisau yang sudah lama tidak digunakan. Karena pisau itu sudah minum banyak darah punya orang lain. Dia jarang menggunakannya. Sekarang terpaksa untuk menggunakannya. Toshiro menjadi mesin membunuh lagi. Tidak tahu sudah berapa kali. Menghindari lalu menusuk pisau. Di saat dia berhenti di tanah penuh dengan mayat orang. Masih ada orang dari tim spesial ini. Dia adalah ilusi, sahabat punya Toshiro. Juga pembunuh tanpa rasa. Karena tidak memikirkan hal yang sama dengan Toshiro. Makanya mereka menjadi musuh dalam pikiran punya ilusi. Toshiro hanya bisa mati di tangan dia. Tidak boleh ada yang lain sentuhnya. Sebelum Toshiro masuk ke hutan, lihat ke sana, sini. Dia sudah tahu jika sahabat datang. Tapi sekarang belum waktu untuk mereka bertarung. Toshiro masuk ke dalam. Seperti serigala ke kandang domba. Akhirnya menemukan putri dia. Dia suruh anak tunggu sebentar. Masih ada yang harus diselesaikan. 1 adalah ilusi. Kerbau dan sapi bertarung, yang lain tidak boleh ikut campur. Berapa bawahan dibunuh bawah tangan 2 pembunuh kelas atas ini. Lalu adalah pertempuran antara keduanya. Toshiro buang pisau. Meninju dengan ilusi. Senjata punya ilusi dipasang ke tangan. Dia juga buang pisau ke lantai. Seni bela diri sama. Mereka sudah bertarung dengan waktu yang lama. Belum tahu siapa akan kalah. Hanya ketika melihat titik lemah punya musuh, baru bisa memutuskan kemenangan atau kekalahan. Dan titik lemah punya musuh terlihat oleh Toshiro. Dia meninju dengan keras. Kerusakan besar. Sudah menang pertandingan ini. Sekarang hanya sisa 1 orang lagi. Dan itu adalah pemimpin organisasi ini. Dia punya penyakit parah, sudah tidak bisa bertarung lagi. Tapi dia punya skill hipnosis. Di bawah hipnosisnya orang itu, Toshiro hilang kesadaran. Letakkan senjatanya. Dan pemimpin angkat pisaunya. Akan menusuk tenggorokan Toshiro. Saat pisau sudah mendekati kulit,
Pemimpin sudah jatuh. Organisasi pembunuh ini dihancurkan. Dan gadis ini seharusnya dia akan menjadi pembunuh bayaran, tanpa rasa apapun. Sekarang punya hidup normal dan damai. Toshiro akan menjadi bayangan di samping dia. Diam-diam lindungi kebahagiaan sederhana ini.